Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul lagi dan menghadiri taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu menghadiri majelis ilmu. Dan pada kesempatan kali ini materi bukan ilmu di dalam Islam. Alhamdulillah kita pembicara kita sudah hadir Ustaz Ketut Bila, dan untuk mempersilakan mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dakwah Islam yang telah dahulu dari mulai sahabat, ulama salafus saleh sehingga sampai saat ini. Untuk itu kajian kita bisa seperti itu, mengikuti alim ulama dalam memakmurkan masjid karena mereka memiliki ilmu. Karena mereka memiliki ilmu. Dengan ilmu itulah dia berjalan menuju rumah Allah ini. Maka kita sekarang ikut memakmurkan masjid ini karena kita memiliki ilmu. Maka subuh ini saya membawa materi al-ilmu fil Islam, ilmu dalam Islam. Karena Islam dengan ilmu itu sangat penting untuk memperjuangkan Islam, untuk mengamalkan Islam. Nggak bisa tanpa ilmu, harus dengan ilmu. Dengan ilmu inilah kita bisa mengamalkan Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar kita terus menuntut ilmu, Rasulullah katakan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Jika kamu tetap berpegang kepada dua perkara ini, kamu akan selamat dunia akhirat. Jaminan Rasulullah itu. Ini jaminan ini. Kalau selagi kita tetap berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, kita akan selamat dunia akhirat. Bukankah kita semua yang hadir di rumah Allah ini ingin untuk selamat hidup di dunia ini yang sekarang di akhir zaman ini ujiannya subhanallah sangat padat sekali ujiannya. Kalau tidak ada memiliki ilmu, banyak yang lari dari perjuangan dakwah ini. Maka Rasulullah mengingatkan sekali itu. Ilmu ini bisa didapat hanya di rumah Allah, ta'lim. Karena dengan ta'lim inilah kita ambil manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita
di dalam surah At-Taubah ayat 18. Surah At-Taubah surah ke-9 ayatnya 18. Bisa ketemu? Cari dulu surah Taubahnya. Wah, syukran ya. Ketemu? Kalau yang ketemu tolong dibaca. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan ayat inilah kita bersemangat untuk memakmurkan rumah Allah. Namun Allah memberikan batasan yang sangat dahsyat sekali. Siapa yang memakmurkan rumah Allah itu? Jadi tidak sembarang. Orang yang datang ke rumah Allah adalah orang pilihan. Allah katakan orang pilihan. Siapa dia? Man amana billah, yang beriman kepada Allah, yang memiliki akidah yang dalam, yang meyakini semua amalnya yang dia berada di rumah Allah dicatat oleh Allah Waalaikumsalam. Itulah orang beriman. Maka dia tidak pernah rasa lelah karena dia merasa bersama Allah. Dalam rangka apa? Man amana bila, keimanannya kepada Allah dan beriman dia kepada hari akhir, dan dia sadar betul, jangan-jangan saya pulang dari rumah Allah ini, Allah panggil saya. Karena umur hanya Allah yang tahu. Dengan umur hanya Allah yang tahu, maka dia berusaha betul agar meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang meninggalkan dunia dalam husnul khatimah harus setiap hari, siang dan malam, ingat dengan mati. Kalau ingat dengan mati, maka dia tidak akan melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat, karena dia ingat mati. Itu yang kalau kita ingin supaya selamat, banyak-banyak ingat mati. Kalau kita ingat dengan mati, maka kita lanjutkan ayatnya, wa aqamas shalah. Karena kita makmurkan masjid itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kerjanya di dalam masjid itu wa aqamas shalah, dalam berjamaah, tidak ada sendiri dia. Wa aqamas shalah wa ataz zakah,
peduli dengan lingkungan, dengan infak yang dia keluarkan, dia salurkan melalui rumah Allah di mana dia memakmurkannya. Dengan adanya persatuan berjamaah yang begitu rapat kokoh, dia menegakkan salat, wa ataz zakah, dan dia mengeluarkan zakat, menunaikan infak dan sedekahnya di rumah Allah, punya prinsip yang sangat dahsyat, walam yakhsha illallah. Tidak ada dia rasa khawatir, rasa takut kepada siapapun, illallah, hanya kepada Allah dia takut. Kenapa? Karena Allah tidak tidur. Allah tidak pernah tidur. Allah terus mengawasi hambanya, dan Allah selalu akan membantu hambanya. Lam yakhsha illallah. Hamba-hamba yang seperti itulah yang diharapkan oleh Islam. Karena dengan adanya hamba-hamba Allah yang seperti itu, maka Islam akan kuat. Tak mudah dilecehkan dengan segala macam yang Islam menolaknya. Siapapun menolaknya. Kalau Rasulnya dihina, maka umat Islam bangkit untuk membela Rasulnya. Nyawanya dikorbankan untuk membela Rasulnya. Karena dengan Rasul itulah dia bisa selamat di dunia dan akhirat. Dengan Rasul itulah dia bisa mengerti Al-Quran. Dengan Rasul itulah dia mengenal Allah. Melalui Rasul itu dia mengenal persaudaraan. Maka tidak boleh seorang pun yang menghina Rasul. Karena diutusnya seorang yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu adalah pilihan Allah. Ini yang harus kita imani. Maka di dalam bersyahadat tidak bisa kita hanya asyhadu an la ilaha illallah. Sudah cukup tidak, harus dikaitkan dengan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru komplit syahadat kita, persaksian kita dengan Islam. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Jika kita mengaku seorang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka kita harus tahu betul kalimah la ilaha illallah yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah. Di situ ada dua rukun yang harus dipahami, diilmui, sehingga kita membaca syahadah itu tidak kenal lelah. Rukunnya asyhadu an la ilaha illallah, ruknul awal, rukun yang pertama. Apa itu? Tidak ada ilah. Aku bersaksi tidak ada ilah. Tidak ada ilah. Buang ilah yang ada. Nggak ada di dalam hati. Tidak ada ilah di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam pengamalan. Tidak ada ilah. Tidak ada sembahan-sembahan yang melalaikan kita. Nggak ada sembah-sembahan itu. Itulah harus dibuang jauh-jauh
ditanam, itulah yang merusak. Maka kita rukun kedua, isbat, menetapkan illallah, hanya Allah. Inilah sehingga kita terbangun tidak mengenal lelah, hujan, segala macam ujian untuk datang ke rumah Allah, tidak ada rasa harus sampai. Kenapa? Tidak ada ilah yang berhak untuk ditakuti, hanya illallah. Tidak ada yang pantas ditaati kecuali kepada Allah. Maka apapun hujan, dia datang ke rumah Allah karena ingin taat kepada Allah, ittiba kepada Rasulullah. Kan begitu. Ini yang harus ditanamkan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga anak-anak kita yang laki-laki ikut memakmurkan rumah Allah. Keteng dia, kita dendeng dia masuk ke rumah Allah. Inilah yang menyebabkan kita menjadi husnul khotimah. Kalau terus kita lakukan, subhanallah. Itu yang pertama, ayat yang pertama kita baca di dalam taklim ini. Yang kedua, khalaqallahu al-insan wa zawwadahu bi adawatil ilmi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dilengkapi, disempurnakan manusia itu dengan ilmu. Untuk apa? Wal ma'rifah, supaya dia mengenal siapa yang menciptanya, apa gunanya hidup di dunia ini, supaya dia kenal. Kalau dia tidak memahami, tidak mengenal Allah yang menciptakannya, maka dia tidak akan paham untuk apa dia hidup di dunia ini. Sehingga banyak orang santai-santai saja tinggal di dunia. Tapi kalau orang yang paham dirinya, mengenal Allah, dan dia mengenal dia diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah subhanallah, maka dia berupaya dalam hidupnya untuk pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Dengan adanya kita memiliki ilmu yang Allah lengkapi, apa yang dilengkapi oleh Allah supaya kita dapat ilmu itu apa? Dalam ciptaannya as-sam', pendengaran. Allah melengkapi ciptaannya as-sam', pendengaran. Bukan kuping. Kalau kuping ini, tapi kalau pendengaran, alat untuk mendengar itu, kalau ada kuping tapi tidak ada as-sam', tidak ada alat pendengar, maka orang tidak bisa mendengar, tidak mendengar. Begitu juga yang kedua, alat yang Allah berikan wal basir, untuk melihat. Yang ada ini ainun, mata, bukan basir. Kalau basir itu bisa melihat itu. Kalau ini fisik, ainun. Kalau ini ada pada manusia, maka dia bisa, mana surah At-Taubah ayat berapa, dia bisa lihat, dia bisa mendengar.
Dengan dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Yang ketiga, wal aqal, dilengkapi. Jika ketiga komponen ini ada pada manusia, maka sempurnalah manusia itu dalam taklim untuk mendapatkan ilmu. Kalau salah satunya diambil oleh Allah, dia bisa menuntut ilmu, namun tidak sempurna. Sekarang teknologi sudah banyak, namun belum sempurna. Kalau yang kita ada sekarang ini, kita miliki ketiganya ini, maka syukuri nikmat ini. Ini nikmat yang kita nggak minta, Allah berikan gratis. Karena Allah ingin dilengkapi tiga hal ini agar kita bisa memahami ayat-ayat Allah, ayatul kauniyah, ayatul qauliyah, agar kita bisa paham itu. Kalau tidak punya ketiga ini, kekurangannya banyak. Ayatul kauniyah yang begitu besar, luas begini, kalau tidak tanpa ilmu, maka kita tidak dapat memahaminya. Apalagi ayatul qauliyah, dibutuhkan betul ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in dan ulama salafus saleh sampai kita di akhir ini untuk memahami Al-Quran. Itu yang penting. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Mari kita buka surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 78. Ada yang ketemu? Sudah? Surah 16 An-Nahl. Kalau sudah ketemu, ayo kita baca pelan-pelan ayatnya. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, hati nurani agar kamu bersyukur. Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah An-Nahl ini agar kita paham betul. Dahulunya kita tidak punya ilmu. Dengan kelengkapan yang Allah berikan agar kita memiliki ilmu. Yang Allah katakan dalam Al-Quran di dalam surah An-Nahl, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengelahirkan, meluarkan kamu dari perut ibu-ibumu. La ta'lamuna syai'a.
kamu tidak tahu apa-apa. Untuk nyemut ibu saja bayi agak berat baru lahir. Tapi dengan terus bersama keluarganya diberikan terus ilmu sehingga dia bisa manggil Umi, Abi. Itulah awal-awalnya. Dengan dewasanya dia, maka subhanallah dia bisa memahaminya. Baca, diajarkan baca basmalah, diajarkan membaca Fatihah. Begitulah proses. Baru kita sadar kalau kita ada alat yang dari lahir sudah kurang, maka sangat berat dia untuk mendapatkan ilmu yang Allah berikan dengan secara tradisional ini. Dengan adanya kita mendapatkan ilmu dengan pendidikan orang tua, karena ada kekurangan, maka banyak yang harus ditambah peralatan-peralatannya sehingga dia bisa sempurna. Itulah dahsyatnya Islam, agar orang itu punya ilmu. Jadi ilmu, Imam Syafi'i rahimahullah itu mengingatkan, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Jadi ilmu dahulu. Ini Imam Syafi'i rahimahullah, betapa pentingnya ilmu, sehingga semua para sahabat, tabi'in dan ulama salafus saleh itu menulis tentang ilmu bil Islam. Kalau sudah kita memiliki ilmu di dalam Islam, kita mengenal Allah, kita mengenal Rasul Allah melalui ilmu, melalui ta'lim. Kita paham tujuan hidup ini dalam rangka mengabdi kepada Allah. Itu yang perlu dipahami sehingga kita tidak merasa lelah untuk mengabdi kepada Allah. Terus kita tidak mensyukurinya, kita santai aja di rumah. Allah panggil kita selaku hambanya untuk memakmurkan rumahnya, kita tidak perhatikan. Alhamdulillah kita yang ada di sini ini orang yang terpanggil oleh Allah dan orang yang dapat hidayah untuk selalu memakmurkan rumah Allah. Ini syukurin ini. Gak mudah itu orang datang ke masjid. Banyak itu di lingkungan kita ini, tapi tidak banyak yang bisa datang ke rumah Allah ini. Kalau semuanya Allah berikan hidayah, penuh rumah Allah ini, kurang besar. Tapi kalau sekarang untuk apa besar-besar kan gitu kan. Hanya segini aja nggak penuh gitu. Itu menunjukkan hidayah itu perlu diupayakan, perlu dicari. Inilah namanya hidayah. Yang perlu dicari itu hidayah itu taufik. Itu harus dicari. Dengan kita mencari, kita ya ada di masjid kita ini, ada di masjid yang lain, kita tidak henti-hentinya ingin untuk memakmurkan rumah Allah yang begitu dahsyat ini ujiannya.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Muluk surah Al-Muluk di surah 67 ayat 23. Jadi kalau kita catat ini sudah jadi referensi. Wah, ayat-ayat yang kita kenal, surahnya surah sekian. Surah Al-Muluk surah 67 ayat 23. Ketemu? Ada yang ketemu? Baca. Dengarkan yang lain. Ansha'akum. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, namun sedikit sekali kamu bersyukur. Tuh, lihat itu, Allah mengingatkan kepada kita. Allah lebih tahu yang Dia menciptakan dan karakternya, ciptaannya pun Dia tahu. Di akhirnya Allah tahu. Allah katakan di dalam ayatnya, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, huwa dia Allah, alladzi ansha'akum, yang mana Allah telah menumbuhkan, menciptakan untukmu, wa ja'ala lakum, dan Dia menjadikan bagi kalian, bagi kamu, as-sama', pendengaran, wal basar, penglihatan, wal af'idah, hati. Ketiganya itu adalah pemberian Allah tanpa kita minta. Setiap pemberian yang tanpa minta harus kita dituntut oleh Allah untuk pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu Allah ancam kita. Kalau kita pandai mensyukurinya, subhanallah, kita akan menggunakan tiga komponen ini sesuai dengan kemampuan kita. Tapi Allah katakan qalilam ma tashkurun, sedikit sekali yang dapat mensyukurinya. Enggak banyak orang yang bisa mensyukurinya. Allah sudah katakan itu. Jadi kalau kita berdakwah, ini juga menjadi menjadi petunjuk bagi kita agar kita jangan emosi begitu kita ngajak orang untuk ke masjid. Kita ngajakin, belum ada yang, ya jangan marah-marah, saya sabar, hidayah itu soalnya. Terus, ayo kita ajak saudara-saudara kita datang ke masjid untuk ta'lim, menambah ilmu. Kalau tidak begitu, dia tidak ada yang berteriak. Belum kita artinya memahami tujuan kita hidup ini. Sahabat, ulama-ulama pun soleh, salafus soleh itu tidak mengenal lelah. Terus dihujat, datang terus dia mengajak orang.
Kemana? Ke rumah Allah. Saya dulu pernah dialog dengan salah satu ikhwah kita jamaah tabligh. Dia ditugaskan di Papua. Dia tahu ini orang muslim tapi tidak pernah datang ke masjid. Didatangin sama dia. Apa yang dia dapat? Dipukul dia sampai pingsan. Tapi begitu dia sadar, dia jabatan tangan sama orang itu, dia pamit. Nggak marah dia. Besok datang lagi dia. Besok datangin lagi, terus begitu. Dengan semangat terus untuk menyadarkan orang untuk datang ke rumah Allah. Satu orang, bukan banyak, satu. Namun subhanallah, Allah berkasih hidayah dia, sehingga bisa di barisan dia jadinya, ikut bersama-sama dia untuk memakmurkan rumah Allah. Berarti terus, padahal dipukul, disiksa, dia nggak peduli, karena yakin dia sahabat, ulama-ulama salafus saleh itu lebih dari ini ujiannya. Saya baru dipukul aja, masa saya lari ya? Itu dia keyakinannya dia. Dia yakin betul, terus dia meneriakkan dakwah ini sehingga orang itu bisa sadar. Begitu juga kita yang hadir di sini untuk mengajak keluarga kita untuk taat kepada Allah, ittiba kepada Rasulullah. Jangan rasa lelah. Jangan rasa lelah. Ayo terus. Ya, kadang-kadang kita ini karena kita sudah merasa cepat jadi kadang-kadang kita lama amat, ya kan? Segitu aja nggak bisa baca, kan begitu kadang ngatain anak-anak kita. Karena kita merasa kita lebih dulu bisa gitu. Anak kita pacu dia supaya sama dengan kita, ya harus ada kesabaran. Saya juga demikian, kalau ngajar istri, ngajar anak itu saya marah, kalau cepat marah, tapi saya ingat sadar, tapi terus setiap malam bawa Quran, ayo duduk baca Quran sama-sama, satu ayat, jangan banyak-banyak, satu ayat saja, satu ayat benar bacanya, benar tajwidnya, oh subhanallah, dia bisa baca ayat-ayat lain. Itu yang belajar membaca Al-Quran itu yang benar seperti itu. Dia bisa mengenal huruf, mengenal tajwid, sehingga dia akan membaca ayat mana saja kalau kita benar mengajarkan. Tapi kalau kita asal baca Quran, asal baca saja, tajwidnya enggak dipahami, tidak diajarkan, ya sudah lama. Itu cara kita yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, wal Islam dinul ilm. Islam itu agama ilmu. Jadi kalau kita sebagai orang Islam tak punya ilmu, nah na'udzubillahi min dzalik. Jadi Islam ini, di sini ulamanya mengatakan al-Islam dinul ilm. Islam ini adalah agama ilmu. Jadi begitu kita berada di dalam Islam, harus kita memiliki ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita tidak bisa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu ayat nuzulat minal Qur'an ta'muru bil qira'ah allati mafatihil ilmi. Ayat yang pertama Allah turunkan dalam Al-Qur'an, yang mana Allah perintahkan untuk membaca, yaitu hiya mafatihul ilmi.
Dia itu adalah pembuka ilmu. Ayat yang pertama yang Allah turunkan di dalam surah Al-A'laq. Surah Al-Alaq itu surah yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Surah Al-Alaq ini ketemu Iqra, kalau istilahnya kita kenalnya itu Iqra. Surah ke-96. Ketemu? Ketemu Pak? Coba baca, coba. Ayat 1 sampai 5. Cukup. Dah. 5 ayat aja tuh. Terjemahannya coba dibaca. Bacalah kita menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan benar dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Lihat, ayat ini, surah yang pertama diturunkan oleh Allah dalam rangka Rasulullah berdakwah. Ketika Rasulullah tidak tahu apa-apa, tapi disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk dia membaca melalui Jibril. Gurunya saja Jibril. Jadi Rasulullah, apa yang saya bisa baca, orang saya nggak bisa baca, tapi Rasulullah terus dipaksa harus baca. Bukan baca ayat, baca lingkungan kamu. Suruh baca. Lihat situasi kamu. Nanti suruh baca lagi. Itulah kita sekarang ini. Kita juga harus pandai membaca. Nggak boleh kita bodoh dari membaca, karena dengan membaca kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu karena agama ini agama ilmu. Makanya harus kita terus membacanya. Di sini dikatakan Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Rabb engkau. Siapa Rabb? Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan kamu. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, yang mana Allah telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Yang dahulu tidak ada apa-apanya, itu segumpal itu darah itu. Kita terus suruh membaca proses ciptaan Allah ini agar kita memahaminya betul
dengan ciptaan inilah kita akan memiliki ilmu. Maka banyak orang para alim ulama membahas ayat ini sehingga menjadi ilmu ciptaan Allah ini. Dari apa diciptakan, darah, semua diproses. Kalau orangnya sudah memahami mendalami ilmu ini, subhanallah, baru dia tahu. Butuh seperti anak saya itu dulu masih kecil, itu namanya ada penyakit talasemi. Talasemi itu adalah genetik dengan darah. Itu kalau dia drop nggak ada obatnya. Hanya obatnya ya darah, cari darah. Siapa? Ya yang sama dengan dia, dia punya komposisinya. Yaitu di rumah sakit dicari, ditemukan sehingga dia ditransfusi dua ampul. Udah sebegitu sembuh, udah sehat. HB-nya naik, yang tadinya HB-nya 7 jadi sampai 10, begitulah. Nanti turun lagi misalnya karena terlalu capek, banyak main. Apalagi sekarang ini banyak makanan-makanan yang nggak jelas, yang menurunkan HB-nya cepat sekali. Itu anak saya ada satu. Tapi ya itu tadi, nggak usah khawatir, minta sama Allah, Allah kasih jalan. Kemudahan itu saya dapatkan, alhamdulillah. Dia bawa ke rumah sakit, ya tinggal lagi kita berupaya sehingga Allah kasihkan kesembuhan. Sembuhnya ya dengan ditransfusi. Allah ciptakan manusia dengan alaq, dengan segumpal darah. Rupanya darah itu kalau mau transferkan darah kepada orang harus dilihat, bisa dihaluskan lagi sehalus-halusnya sesuai dengan orang itu. Jadi tidak asal darah terus masukkan, enggak bisa, rupanya dihaluskan lagi, diproses. Itulah ilmu. Jadi ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu ya enggak paham. Setelah anak saya, oh iya, inilah tahu nama penyakit talasemi, penyakit genetik, ya. Yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Baca. Rasulullah suruh baca lagi. Wa rabbukal akram, dan Tuhan engkau yang maha mulia. Suruh baca lagi oleh malaikat. Alladzi 'allama bil qalam, yang dia mengajarkan melalui qalam. Kalau kita pena sekarang ini. Jadi kita kalau ta'lim harus bawa pensil, tahu surah atau surah keberapa tulis, ayat berapa. Terus nanti kajian hari ini berapa ayat, berapa surah yang saya tulis, berapa yang saya bisa benar bacanya. Nah, kan gitu kan. Dari bacaan saja dulu. Sehingga kita dapat ilmu. Oh iya, mengenai tajwid ada saya kurang. Cari ilmu, cari guru yang tahu tajwid. Karena kita memahami, saya ini belum bisa tajwid. Cari guru yang bisa tajwid. Betapa taklim lagi tentang ilmu tajwid. Karena begitu, terus kalau kita mau mengkaji, terus ilmu akan tambah terus, dan kekurangan itu hanya kita yang tahu. Maka kita mencari, karena hidayatut taufik harus dicari. Alladzi 'allamal insan ma lam ya'lam, yang mana manusia itu dahulunya tidak tahu. Dengan dia taklim maka dia tahu. Dengan membaca ayat ini
Subhanallah, kalau kita baca ayatnya sepenuhnya, maka kita banyak subhanallah, alhamdulillah, kita taklim, sehingga kita tahu, sadar kita ini adalah orang yang enggak punya ilmu, harus punya ilmu, karena Islam menganjurkan umatnya harus pandai dan cerdas, sehingga tidak dibodohin oleh orang-orang yang tidak mengenal Islam. Harus berilmu. Kalau tidak punya ilmu, maka kita di akhir zaman ini subhanallah ujiannya. Ya. Ini dulu yang saya dapat berikan, mudah-mudahan nanti masih panjang ini. Nanti bulan ke depan masih kita ilmu dalam Islam. Ya. Silakan, ada yang mau tanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan masjid saja. Iya. Kita tahu semua bahwa kalau bulan Ramadan masjid kita ini sangat makmur sampai membludak. Ramadan. Iya, Ya, kalau alhamdulillah. Mungkin karena memang pada saat itu suasananya sangat mendukung saja. Jadi bulan itu memang bulan untuk beribadah. Iya. Padahal kalau padahal yang namanya ibadah kan harus bulan puasa Ramadan ya. Setiap bulan, setiap selama akhir tahun itu memang kita diwajibkan untuk sholat di masjid. Yang kedua, bisa bilang bahwa saudara kita dari jamaah tabligh mempunyai kebiasaan mengajak tetangga-tetangganya untuk datang ke masjid. Iya. Apakah metode itu dilakukan juga para sahabat Rasulullah? Artinya mereka itu datang langsung ke rumah untuk mengajak ke masjid. Pertanyaannya, kalau memang iya, kok sepertinya nggak banyak dilakukan gitu ya, yang sekarang. Dan memang benar juga, cara apa yang paling efektif ketika kita datang ke tetangga kita itu agar mereka mau datang ke masjid itu saja. Terlepas dari bahwa itu kan memang hidayah. Kalau yang namanya hidayah diajak tiap hari juga kalau belum dapat nggak juga ke masjid. Jadi itu saja. Ya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Yang pertama, masalah orang yang dapat memakmurkan rumah Allah seperti di dalam bulan Ramadan. Kita lihat orang yang makmurkan rumah Allah, masjid Allah di dalam Ramadan, karena terus disampaikan itu masalah orang yang beribadah melakukan sunnah itu dapat ganjaran sama dengan melakukan yang wajib. Jadi orang terpacu dia, karena juga terus disampaikan. Orang manusia sekarang kan pingin untung banyak. Pada saat Ramadan itu untungnya banyak. Melakukan sedikit dapat ganjarannya besar. Nah, itu orang terpanggil itu. Seharusnya setelah Ramadan lebih lagi. Apa itu lebihnya? Dia akan merasakan betapa beratnya setelah Ramadan ini. Namun balasannya juga Allah akan berikan balasan. Surga juga jika dia mau mengamalkannya. Kita akan merasa Ramadan saja yang dapat balasan. Kalau yang luar Ramadan tidak begitu. Sama. Maka didorong untuk berdakwah di luar Ramadan ini. Dengan semangat kita berdakwah. Mengajak diri kita,
mengajak keluarga kita, mengajak anak-anak kita. Jangankan mengajak orang, mengajak anak kita saja agak berat, apalagi ngajak orang, kan gitu kan. Ngajak keluarga sangat berat, apalagi ngajak orang. Gitu. Jadi dakwah melalui awali dulu binafsi dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah diri kita, keluarga kita bisa kita taklukkan melalui ilmu yang Allah berikan sama kita, baru kita bagaimana kepada masyarakat. Lain tempat, lain cara berdakwahnya. Kalau kita di sini silaturahmi kita datang pengurus 2 orang ke mana saudara kita yang belum datang ke masjid, bawain buku dia. Bawain buku, jangan kita kosong, bawa buku. Silaturahmi sambil kita mau nunjukkan nih program masjid sekarang Pak, nih saya nih laporan, kan begitu kita sama dia. Laporan masjid itu, masjid kita ini, masjid Bapak ya, setiap minggu ada taklim yang mengasih materi berlain-lainan orangnya, jadi banyak dapat ilmu Pak. Di situ juga bersama-sama kita membangun persaudaraan. Jadi disampaikan apa programnya. Nah sekarang kan saya lihat Bapak sibuk bener ini, jangan ditusuk dia. Dalam rangka memberikan itu jangan matanya ditusuk, ya lari dia. Bangun, gugah hatinya. Kan Bapak juga jamaah kita di sini. Ayo Pak, kita sama-sama. Gimana dengan program kita tadi? Bagaimana menurut Bapak? Tolong masukkan Pak, supaya lebih sempurna. Nanti dia kan, oh iya, kalau Bapak sudah memberi masukan, nah ayo Pak, kita sama-sama menjalankannya. Masukan yang sangat indah ini, tidak ada yang bisa menjalankan kecuali Bapak ini. Gitu. Jadi dipuji dia gitu. Ini yang perlu komunikasi kepada masyarakat, perlu kita bangun. Undang. Sudah pernah mengadakan pengajian tablik di masjid kita ini? Nah, panggil, adakan tablik hari Ahad jam 9 atau jam 8 atau jam 9, jam 10 sampai zuhur, sholat berjamaah di masjid. Ah, begitu kan? Ayo kita upayakan itu supaya dia sholat berjamaah di masjid gitu. Ya, supaya masjid ini sekali-sekali dipanggil lah. Siapa ustadz yang kita kenal, yang dikenal sekali, wah itu akan makmur masjid ini, akan terlihat itu. Harus buat program seperti itu, karena yang mingguan juga belum memadatkan, tapi buat program baru itu untuk tablik akbar. Dalam apa? Maulidun Nabi. Ya, kan itu orang masalah maulid, wah subhanallah. Ayo kita buat maulid. Nah, siapa? Panggil ustadznya yang dikenal. Insyaallah pelan-pelan terus begitulah. Itu wallahu alam. Apa lagi? Sudah cukup 2 ya. Silakan yang lain. Begini, karena setiap tempat masa itu berbeda-beda caranya untuk apa? Menyampaikan dinullah ini. Kalau zaman Rasulullah banyak yang datang langsung dengan Rasulullah, karena Rasulullah ada juga yang semasa sahabat dia datang silaturahmi tadi itu kepada, maka Rasulullah katakan begitu salam lihat ke kanan, kemana? Siapa? Si A ini, nggak ada, datangin, lihat silaturahmi ke dia. Dia sakit, dijenguk. Begitulah sahabat itu saking dekatnya dengan apa? Dengan jamaahnya. Ada yang sakit, dijenguk. Kita
Pernah saudara kita sakit di rumah terkapar. Kita ketakutan, jangan-jangan COVID itu. Ya, jangan-jangan COVID ya. Belum tentu datang silaturahmi kalau dia sholat, kalau dia di rumah. Begitu, karena kita yakin penyakit Allah yang kasih, yang menyembuhkan juga Allah, yang memelihara kita. Silaturahmi adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kita lakukan silaturahmi. Wallahu a'lam. Ya, baik, karena waktu sudah hampir 26, mungkin ada pertanyaan kita bisa lanjutkan di depan sambil menikmati cemilan tadi. Baik, kita akhiri acara atau kajian kita pagi hari ini dengan hamdalah dan barakatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.